Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CSD Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom, mari bersama melihat news gereja CST. Ibadah minggu onsite gereja adalah pada setiap jam 1 petang dan sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Chu. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu. Pemberian secara online juga boleh di bank in di nomor akun gereja yang tertera. Ikuti juga media sosial gereja di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Sekian news gereja, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa menghitung semua kebaikan-Mu ya Bapa. Tapi hari ini di minggu pertama bulan ini ya Tuhan, kami mau membaharui perjanjian kami. Kami mau membaharui komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau semakin mencintai Engkau dan lebih mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau sudah izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk didikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk nasihat teguran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk proses yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua kemanisan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua yang pahit di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua mendatangkan kebaikan bagi Engkau. Firman Tuhan berkata, yang mengasihi Dia. Hari ini kami memilih untuk mengasihi Engkau Tuhan. Hari ini kami memilih untuk mencintai Engkau Tuhan. Seberapa proses yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, tidak ada satupun di antara kami yang akan mundur. Tetapi hari ini kami mau berkata, kami akan terus naik, kami terus maju, sampai kami kembali bersama dengan Engkau di sorga nanti. Tuhan, hamba berdoa Engkau tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Hamba berdoa Engkau tutup bungkus Tuhan telinga, hati dan pikiran kami Tuhan. Tutup bungkus Tuhan. Hamba berdoa tidak ada satu benih yang dicuri oleh iblis. Jika sebentar benih akan ditaburkan, malaikat Tuhan menjagai, bahkan tempat ini dikawal oleh malaikat Tuhan. Engkau juga menjaga pikiran hati kami. Bahkan sekiranya ada keluarga kami yang tidak di sini, penjagaan Tuhan atas keluarga kami. Karena kami tahu saat kami dengar firman-Mu, saat kami fokus, iblis tidak suka. Kami berdoa, kuasa darah Yesus membungkus keluarga kami yang jauh dan dekat dimanapun mereka berada. Yang belum percaya, yang sudah percaya, Engkau jamah mereka Tuhan. Sebagaimana kami menikmati firman-Mu, kami minta anugerah Tuhan agar mereka juga mengalami pelayanan malaikat. Di dalam nama Tuhan Yesus, di bulan ini
Keselamatan terjadi atas seluruh kami. Keselamatan yang sejati. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami kembalikan segala pujian dan hormat kami bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Dan ini saatnya kami dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Haleluya, shalom. Sekali lagi saudara yang terkasih, katakan shalom. Katakan haleluya. Katakan engkau hebat luar biasa. Amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Saudara boleh bangkit berdiri, saudara cari kawan 4-5 orang, salam buat dia. Engkau istimewa, engkau pilihan Tuhan. Ayo proklamirkan, deklarasikan, engkau pilihan Tuhan, engkau istimewa, you are special. Amin. Engkau berharga di mata Tuhan. Jangan mau dengar cakap iblis, dengan cakap Tuhan saja. Amin. Silakan duduk saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Bulan ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, khususnya dengan tema kebesaran Tuhan. Siapa yang rindu mau menikmati kebesaran Tuhan? Lambaikan tanganmu dan katakan, yes, saya mau. Kalau orang rindu, pasti dia nggak biasa-biasa, betul? Siapa lapar? Siapa yang pernah tidak makan 1 tahun? Laparnya luar biasa, nggak usah 1 tahun. 1 minggu tidak makan. 1 hari ya, ada orang yang kapasitas 1 hari nggak makan. Tiba-tiba ada makanan di depan, saudara lambat-lambat atau cepat-cepat? Aku lapar. Ada orang lapar macam itu saudara. Oh mungkin pastor karena tak ada energi jadi sudah lowbat ya kan. Tapi saya percaya ketika Anda begitu lapar dan makanan di depanmu, sekuat tenaga engkau akan raih. Ada amin? Siapa di antara saudara yang rindu mengalami kebesaran Tuhan di bulan ini? Katakan yes, aku rindu. Amin. Ya, kurang semangat saudara, tapi saya berdoa nanti lebih semangat lagi. Amin. Ya. Saudara, hari ini kita akan belajar. Saya berdoa saudara boleh tangkap, dan saya berdoa tidak ada satupun di antara kita mengantuk atau tidak konsentrasi ya. Fokus ya. Kita masuk di bulan yang baru, bulan berapa? Bulan 9 ya. Tidak lama lagi kita menghitung hari saja dalam anugerah Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, kita selesaikan tahun 2023 dan masuk ke tahun 2024. Dan banyak di antara kita pasti happy birthday to you, happy birthday to you, ya kan? Tambah tahun tambah haleluya. Tambah tahun tambah tua. Tapi jangan lupa, tambah tahun harus tambah cinta Yesus. Katakan amin. Yes. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 60 ayat 14. Saya sangat diberkati dengan ayat ini. Ayat ini sangat-sangat menyentuh hati saya dan saya rindu. Mari kita akan menangkap ayat ini bersama dengan seorang yang mengalami ayat ini tentunya. Mazmur 60 ayat 14 yang sudah buka Alkitab atau Anda sudah ada di slide juga. Mari kita baca 2-3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para. Sekali lagi, 2-3. Dengan Allah akan kita lakukan sebab. Yes. Saudara, Anda perlu tahu bahwa Mazmur 60 ini adalah merupakan satu mazmur yang ditulis merupakan sebuah kesaksian dari seorang yang memohon kemenangan di dalam peperangan, yaitu siapa? Daud. Jadi hari itu Daud bersama dengan pasukannya menghadapi banyak peperangan dan peperangan. Khususnya kalau Anda baca ya lebih lanjut juga diterangkan di dalam 2 Samuel 8 ayat 1 hingga 14. Mereka menghadapi pasukan musuh baik dari Filistin, dari Moab, dari Aram, Mesopotamia, Aram, Zoba, dan juga beberapa raja lain itu sedang bersekutu menghadapi bangsa Israel. Secara manusia, secara hitungan kekuatan, hari itu Daud dan pasukannya pasti kalah.
Sehingga Daud bergumul hebat. Betul berperang, tetapi Daud tidak lupa dia punya Allah Israel. Dan saat dia bergumul dan dia bersama bangsanya, bersama bangsa Israel, bersama pasukannya, akhirnya puji Tuhan mengalami kemenangan. Katakan amin. Ayo ikuti saya berkata, aku pasti mengalami kemenangan. Katakan jiranmu, kau pasti mengalami kemenangan. Pasti ya. Kuat-kuat dulu, jangan kau tengok saudara jiranmu ada saya tengok dari sini macam kamu kayaknya kurang pasti. Pasti. Boleh cakap tak? Pasti bilang kamu pasti mengalami kemenangan. Yes. Karena apa yang ada di mulutmu itu berkuasa, saudara. Ada amin? Katakan, aku pasti alami kemenangan. Aku pasti alami kebesaran Tuhan. Sekarang sangat sederhana. Apa kunci Daud? Apa kunci Daud? Dia bisa mengalami kebesaran Tuhan. Bahkan kita melihat dari catatan firman Tuhan berkata, Daud adalah pribadi yang di dalam hidupnya, kalau Daud hari itu sudah muncul lagu ini, Goodness of God, mungkin dia lagi boleh nyanyi dia ya. Dan dia nyanyi dengan sepenuh hati. Oh my love, you have been faithful. Sepanjang hidupku engkau setia. Daud yang dari gembala 2-3 domba bapaknya, tapi melakukan atau melewati perjalanan hidup sampai dibawa Tuhan naik jadi raja. Dan Daudlah raja yang berkenan di hati Tuhan. Makanya kenapa hari ini saya mengangkat dari kisah seorang yang bernama Daud. Ada banyak raja di dalam Israel, tetapi tidak semua yang berkenan di hati Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Ada banyak sukses, ada banyak orang-orang yang dibawa Tuhan naik di dalam Alkitab, tapi tidak banyak yang bisa mengakhiri dan ending hidupnya setia sampai akhir. Makanya kenapa Yesus menempelkan namanya di dalam silsilah kerajaan Daud. Pasti ada alasannya, sebab Daud sangat spesial. Ada amin? Saudara tangkap ini? Saudara siapa mau sukses? Saya percaya semua mau sukses, betul? Tetapi jangan lupa, sukses duniawi dengan sukses Alkitab itu cara pemahamannya berbeza. Sukses di dalam Alkitab itu sederhana. You are faithful until the end. Itu sukses. Ada amin? Kenapa? Karena hidup seperti beberapa minggu lalu dalam doa kita belajar hidup perjalanan, hidup peperangan, hidup pertandingan. Hari ini kita sama-sama duduk, Anda dengar saya mengajar, tetapi sebetulnya kita sama-sama sedang berada dalam sebuah perjalanan iman kehidupan. Nah, persoalannya membezakan adalah siapa di antara kita yang menang sampai akhir. Tengok kanan kiri, pasti kamu. Yes, amin. Selesai berdoa, setiap kita harus menang sampai akhir, amin. Sekarang kita akan melihat apa kuncinya Daud boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Hari ini saya memberikan satu kunci saja ya. Dalam berapa minggu ke depan kita akan belajar. Tapi hari ini saya memberikan satu kunci. Senang saja. Saya berdoa di antara saudara pulang, jangan lupa. Kadang-kadang kebanyakan kunci, ya kan? Pulang depan pintu sudah lupa semua. Apa tadi khotbah? Iya, apa tadi ya? Masa pastor itu gelak ya? Iya, yang gelaknya aja yang ingat, bahaya kan? Hari ini kita akan belajar satu kunci, bagaimana kita bisa mengalami kebesaran Tuhan. Karena Tuhan kita Allah yang besar, Allah yang tidak bisa digambarkan oleh apapun juga. Bahkan Alkitab berkata bumi pun tumpuan kakinya. Saudara bayangkan, bumi. Jadi apa yang bisa mengalahkan dia? Tidak ada. Dialah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang besar. Oleh karena itu jangan pernah membatasi, membuat limit Tuhan kita yang besar. Katakan amin. Kuncinya satu, yaitu apa? Mengasihi Tuhan. Boleh klik dulu. Katakan mengasihi Tuhan.
Bagaimana kita bisa mengalami kebesaran Tuhan? Mari di bulan yang baru ini, kasih-Mu, kasihku kita perbaharui. Jangan sampai saudara, hati-hati, berapa lama engkau dan saya ikut Tuhan, tanpa kita sadari ternyata kita sudah tidak mencintai Tuhan, tapi kita tidak terasa apa-apa. Nah, ini yang mengerikan. Mengasihi Tuhan kunci di atas segala sesuatu. Matius 22 ayat 37 berkata, mari kita baca 2-3. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara, perhatikan kata yang diulang sampai 3 kali. Di sini dikatakan kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan itu segenap, sepenuh, whole, full. Kalau Anda dan saya untuk mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan terlalu banyak cincai, mungkin saja kita memang kurang mengasihi Tuhan. Betul nggak saudara? Saya berdoa pulang di tempat ini, di rumah. Ayo saudara, izinkan kita rendahkan diri. Saudara coba bertanya, sudahkah aku mencintai Tuhan? Karena sekali lagi jangan lupa, kekristenan itu beza. Kekristenan itu bukan sekedar agama. Yang setuju katakan amin. Kekristenan itu relationship. Kekristenan itu hubungan. Sebagaimana kenapa seringkali Alkitab menggambarkan antara umat Tuhan dengan Allah di sorga, itu gambaran suami dan istri. Ada hubungan. Katakan hubungan. Hubungan yang Tuhan rindu antara Dia dengan kita. Seboleh mungkin tidak ada jarak. Saudara, saya sedang bekerja juga, berusaha untuk hal ini. Sebab apa? Karena ini bicara pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Segenap, sepenuh. Karena Tuhan membuat orang-orang yang mengikuti Dia dengan sepenuh hati, mencintai Dia dengan segenap hati, engkau perhatikan akan dijadikan berbeza dalam hidupmu. Amin. Amin. Amin yang kurang semangat ya. Tapi saya bersyukur at least ada yang nangkap rohnya. Jangan ada yang tidur. Saya beri beberapa contoh saudara. Mari buka dalam Bilangan ya, ada juga di sini, tapi saya berharap sekalipun ada di slide Anda tidak malas buka Alkitab. Amin. Ya, karena saya percaya setiap hari Anda baca Alkitab ya, jangan hari Minggu jadi malas, tunggu pastor saja. Alright, kita baca 2-3. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan ada perbezaan kepada orang yang mengikut Tuhan sepenuh hati dengan orang yang separuh-separuh. Alkitab mencatat Kaleb adalah pribadi yang mengikut aku sepenuhnya. Anda ini percaya ya, saudara dengar ya, hari ini dengar ya, online juga semua dengar. Apa yang engkau putuskan hari ini itu membawa impact kepada hidupmu, dengar, dan keturunanmu. Hari ini kalau engkau mau belajar seperti Kaleb, mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. You see, ada firman Tuhan berkata apa? Ku bawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya, dan apa saudara? Keturunannya akan memilikinya. Ada amin. Ketika engkau belajar memutuskan mulai hari ini, yang muda-mudi, siapa di sini yang sangat muda? Umur 15, umur 13, ya paling muda Eliora lah, pasti iyalah, nggak bisa dipungkir ya. Cannot compare already ya. Tapi at least Anda yang boleh menangkap firman, Anda yang setiap hari sudah boleh membuat keputusan. Dengar hari ini, masukkan dalam rohmu, buatlah keputusan. Aku akan mencintai Tuhan, mengikut Tuhan sepenuh hati.
Ada amin? Ada amin? Ada amin. Maka engkau dan keturunanmu akan memiliki negeri. Seandainya pun mungkin engkau salah dalam hidup, tapi Tuhan akan memimpin engkau. Kenapa saudara? Kuncinya sepenuh hati. Manusia ada sila fase, yes, tetapi jangan itu dulu yang kita besarkan. Kita harus fokus di bagian apa? You need to love God from your bottom of your heart. Dari kedalaman hatimu, sepenuh hati. Siapa yang di sini saudara pernah mencintai seseorang sepenuh hati? Siapa? Angkat tangan. Yang sudah, yang pernah, yang sedang, ya kan? Jangan malu-malu. Ya, saya punya suami nomor 1, angkat tangan ya. Siapa di antara saudara? Malu-malu. Sepenuh hati. Siapa? Kita keluarga Tuhan, Mbah. Kalau engkau mencintai seseorang sepenuh hati, saya mau bertanya, adakah engkau boring untuk duduk dengan dia sepanjang hari? Kalau seandainya tiada pekerjaan, ya, kalau tidak ada tanggung jawab, orang kalau jatuh cinta, pasti dia merindukan selalu dekat dengan dia. Ya, saya tak tahu dia ini paham tapi dia amin. Puji Tuhan, betul juga yang diamininya ya. 100 for you. Ya. Amin, saudara. Cintai Tuhan. Katakan, aku mau mencintai engkau, Yesus. Ikut Tuhan, mencintai Tuhan sepenuhnya. Dan saudara, sekali lagi, ayo belajar. Ya, buat hati saudara rendah hati. Semua kita, izinkan Roh Kudus berbicara. Saat Anda dengar firman, izinkan Roh Kudus berbicara. Ayat ini selanjutnya dikatakan, kecuali Kaleb, dialah yang melihat negeri itu, yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya, perhatikan, dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjak. Karena apa, saudara? Karena apa? Baca seterusnya. Karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Katakan amin. Mau engkau dan anak-anak keturunanmu menginjak negeri yang Tuhan berikan? Negeri berbicara janji Tuhan. Hari itu negeri secara jasmani tanah Kanaan. Negeri yang dikatakan berlimpah susu dan madu, yaitu janji Tuhan. Satu negeri yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Sekalipun ada banyak bangsa Israel hari itu sangat tidak percaya, tetapi negeri itu ternyata memang diberikan. Dalam hidup secara jasmani, tetapi secara rohani kita, Kristen rohani, kita akan menantikan sebuah negeri juga, yaitu sorga yang akan menjadi bahagian kita. Tetapi jangan lupa bahwa di bumi Anda dan saya, kita juga dipenuhi dengan janji-janji Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan mau kita menikmati keajaiban, kemurahan, kebajikannya setiap hari. Katakan amin. Amin, saudara. Anda dimanapun berada, engkau dibezakan oleh Tuhan. Engkau dipimpin sebagaimana Yusuf. Masih ingat cerita Yusuf? Siapa yang sudah selesai baca mengenai hidup Yusuf? Seorang yang saya mau katakan Yusuf macam orang VIP ya. Orang kaya raya luar biasa. Tapi ketika dia dapat mimpi, tidak lama kemudian apa yang terjadi? Karena saudaranya jealous, karena saudaranya iri, dia masuk di proses, betul? Dia dibuang, dia dijual, dia jadi budak, dia jadi hamba maksudnya ya, bukan budak kecil di Malaysia, tapi budak yaitu hamba. Dia jadi apa lagi saudara? Orang tahanan, dia jadi orang yang difitnah, dia masuk keluar penjara. Tapi saudara, Yusuf tidak pernah kecewa. Yusuf tetap tabah. Yusuf tetap mencintai Allah yang bapaknya sembah. Yusuf sampai mengakhiri dengan apa? Kemenangan. Saudara mau itu? Saudara mau terjadi?
Hari ini engkau tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Kenapa sih orang itu kaya, aku itu miskin? Kenapa sih aku tidak punya apa yang orang lain punya? Saya mau beritahu ya, hidup ini jangan terlalu banyak membandingkan. Maka engkau akan semakin banyak apa? Tertekan. Tetapi belajar hidup ini kita bercermin kepada firman Tuhan. Ada amin saudara? Engkau semakin bercermin kepada firman, maka firman yang akan menggali hidup kita. Semakin engkau mengerti firman, semakin engkau melihat dirimu di hadapan Tuhan, semakin engkau membaharui. Seperti lagu tadi ya, lagu penyembahan pertama, liriknya itu banyak maknanya ya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Jadi orang mau terima anugerahnya harus dengan aktif pergi, datang, merespon dengan cepat. Ada juga perbezaan, yaitu orang yang tidak mengikut Tuhan sepenuh hati. Alkitab mencatat, Bilangan 32 berkata bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas. Wah, ngeri ya. 20 tahun ke atas masih muda. Tapi Alkitab berkata, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Apa alasannya? Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuhnya. Saudara perhatikan, sangat berbeza bagaimana Tuhan akan one day menunjukkan sebuah perbezaan yang begitu sangat tajam. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang sepenuh dengan orang yang tidak sepenuh mengikut Tuhan. Sangat dibezakan. 1 Korintus 16 ayat 22. Mari kita baca. Waktu saya terima ayat ini, saya sangat terkejut saudara. Ternyata akibat yang sangat serius bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan. Mari kita baca 2-3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Wow. Dikatakan let him be accursed. Kena kutuk saudara. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Saudara coba teliti, kenapa sampai ditulis di belakang Maranatha? Dalam terjemahan yang lain dia ditulis selama-lamanya, saudara. Ternyata, ingat, tidak mengasihi Tuhan dengan mengasihi Tuhan itu perkara yang sangat serius. Mari kita memilih untuk mengasihi Tuhan, amin. Karena dikatakan Maranatha, maksudnya apa? Sampai Yesus datang. Sampai nanti, sampai selama-lamanya. Kena kutuk bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan. Mulai hari ini, mari kita semua bangun diri kita. Kita evaluasi. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mencintai Tuhan? Apakah keluarga kita mencintai Tuhan? Apakah keluarga kita mengasihi Tuhan? Karena ketika kita tidak mengasihi Tuhan, Alkitab berkata terkutuk saudara. Wow, katakan wow. Katakan kanan kiri, jangan seperti itu. Mari kasihi Tuhan. Amin. Amin. Saudara mau mengalami kebesaran Tuhan? Kuat dakap amin. Mengasihi Tuhan. Cinta akan Tuhan. Katakan salam kanan kiri, cinta akan Tuhan. Kamu harus mengalami jatuh cinta akan Tuhan sepenuh hatimu. Jangan ada diombang-ambingkan, digoyang sana sini. Cinta Tuhan. Sekarang kita akan masuk apa bukti? Karena orang kalau mencintai pasti ada buktinya. Betul saudara? Ada bukti, katakan amin. Siapa di sini jatuh cinta nggak ada bukti? Siapa tahu dia tidak mencintai engkau dengan sungguh-sungguh. Iya kan? Coba senyum kanan kiri. Yang apalagi sedang ya. Kalau saudara lagi gitu ya. Kalau orang mencintai pasti ada bukti, betul nggak? Tak mungkin orang mencintai tengok di sana depan-depan diam-diam saja sampai 4 tahun diam, 5 tahun diam, 6 tahun diam. Nampak kali dia tidak sungguh-sungguh mencintai, betul? Tidak payahlah banyak alasan, oh pastor dia itu introvert, oh pastor dia pemalu, nggak ada. Orang mencintai pasti dia akan break semua kelemahannya. Katakan haleluya. Haleluya. Yes. Saudara mau mencintai Tuhan, amin. Saudara mau mengasihi Tuhan, amin. Kok
banyak kali batuknya. Jangan lama-lama batuknya. Sudah ya. Mari kita akan lihat apa bukti orang mengasihi Tuhan. Yang pertama, dia harus penyembah. Katakan, aku harus menjadi seorang penyembah. Terobosan yang besar dan berdampak, saya tulis di sini, ketika menjadi penyembah yang berkenan di hati Tuhan. Katakan amin. Amin. Penyembah bukan penyanyi. Ingat, penyanyi belum tentu penyembah. Dengar saudara, harus punya hati yang menyembah. Penyembahan adalah gaya hidup kerajaan. Sembah dia dari hati yang mencintai dia. Kalau Anda pun maaf kata suara haleluya ya kan, membuat mungkin yang namanya kucing takut. It's okay. Yang penting hatimu. Katakan hatimu. Katakan hatimu. Saya bahkan mendorong untuk semua orang-orang yang masuk dalam worship team harus jadi penyembah. Ada amin. Amin. Banyak orang penyanyi di luar sana juga banyak orang penyanyi, betul nggak? Di papap juga penyanyi mereka. Tapi perbezaannya, adakah dia penyembah? Engkau harus menjadi seorang penyembah, bukan hanya penyanyi, saudara. Daud dalam Mazmur 84 dikatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kalau Anda dan saya seorang penyembah, maka ketika engkau menyembah, memuji Tuhan, engkau tidak perlu ikut-ikutan. Ada amin? Ada amin? Jangan takut juga, nanti macam mana kalau ingusku keluar, kalau air mataku jatuh, nanti ada yang lihat, pastor. Aduh. Katakan kanan kiri, aduh. Don't be like that. Yes. You are is a true worshiper, amen. 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 Saudara, dalam ruangan ini ya, kalau Anda di depan macam saya tengoklah, 80% ini muda-mudi loh, kebanyakan ya kan. Bahkan yang ini 50 itu jiwa muda. Masa cakap saya, mari kita memuji Tuhan. Amin. Lagu tadi ya kan. Tepuk tangan dulu untuk tim praise and worship hari ini. Haleluya. Tapi lain kali relax sedikit ya, kaku sangat. Allah bangkit. Haleluya. Tapi tepuk tangan, luar biasa. Yes, maju terus. Ya. Saudara, lagu tadi kan Allah bangkit, ya kan? Bersoraklah. Ya kan? Saudara, kalau Allah bangkit, jiwamu itu harus bangkit. Pastor saya lagi sakit, pastor saya lagi masalah. Saudara belajar ya, harus punya yang namanya sebuah pemahaman. Makanya kebenaran itu mengubah paradigma. Paradigma pola pikir kita datang ke Tuhan, kita harus berubah. Semakin pola pikir kita diubah, maka apa yang terjadi di dalam hidup kita berubah. Dalam hidup kita berubah, alam roh pun akan berubah. Saudara percaya nggak? Siapa di sini masuk ke tempat ini, pergi ibadah, tidak ada masalah? Angkat tangan. Oh hebat loh, luar biasa, tepuk tangan, wow luar biasa. Saya ada masalah juga loh saudara. Saya setiap pergi ke ibadah ada masalah. Oh ada pastor, ada. Pastor ada masalah, ada. Mau doa apa saya ada masalah? Banyak. Tapi dengar saudara, jangan terlalu banyak mengekspos hatimu kalau engkau masuk dalam frekuensi Tuhan. Belajar, itulah namanya I surrender all. I surrender. Kata surrender, menyerah, is not easy. Sebetulnya tidak mudah seperti yang kita cakap, betul nggak? Contoh saudara ada hutang, besok harus dibayar hutang, pastor. Boleh nggak saudara nyanyi Allah bangkit, bersoraklah, hey, itu sampai atap, bum 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 gitu ya. So percaya nggak, tiba-tiba hutangmu tak perlu bayar bu, tiba-tiba ada yang membayarinya. Saudara percaya nggak? Hanya beberapa saja yang boleh tangkap. Percaya hutangmu terbayar. Haleluya. Amin. Amin. Tapi kebanyakan kita kan kalau kita masuk dalam penyembahan, kita bawa hati kita, kita bawa mood kita. Nah ini saudara perhatikan, ayo belajar. It's not easy. Yes, diperlukan sebuah pembelajaran, menundukkan daging kita, datang ke Tuhan. Saudara percaya atau tidak Tuhan tahu masalah kita? Saudara tahu masalah kita, tahu? Yang betul. Tahu nih.
Coba tanya jiranmu, Tuhan tahu tak masalahmu? Jangan-jangan Tuhan senyap-senyap nggak tahu, perlu dibagi tahu. Loh, saudara yakin nggak Tuhan tahu masalahmu? Sekalipun pastor nggak tahu, Tuhan tahu tak? Tahu. Coba tengok mata jiranmu. Dia yakin nggak? Tuhan tahu nggak? Siapa tahu engkau sebelum datang sini nih menangis, saudara? Tuhan tahu? Siapa yang nggak tahu? Pastor. Saya manusia, saya nggak tahu. Tapi dengar, tidak ada satu, Alkitab berkata, satu helai pun jatuh rambutmu di bumi yang Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Tapi seringkali kita merasa Tuhan tidak tahu. Mari belajar jadi penyembah yang benar. Amin. 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 Ketika engkau ada masalah, engkau harus yakin Tuhan tahu. Tapi tetaplah menyembah. Saudara, waktu Daud dikejar oleh Saul bertahun-tahun, Daud sangat muda sudah dapat urapan. Tetapi iblis menghalangi dengan segenap hatinya. Iblis pun segenap hati, saudara. Makanya dengar anda ya, jangan sampai destinimu diputus sama iblis. Sebab apa? Iblis dari dulu hanya satu kelebihannya, nggak pernah menyerah. Tapi kita kelebihannya apa? Cepat menyerah. Puji Tuhan. Itu kelebihan ya. Ya, janganlah. Kita harus berubah. Katakan berubah. Katakan berubah. Coba anda setiap datang ke gereja, mindsetmu berubah, pola pikirmu berubah, dan keluar engkau betul-betul siap menghadapi Isnin sampai hari Sabtu, balik lagi Ahad. Engkau siap dengan apa? Dengan senjata. Saudara percayalah, iblis tua, aduh nggak bisa dekat dengan engkau. Katakan haleluya. Haleluya. Ya, engkau digoncang sedikit, dikasih anak panah, pam, perisai imanmu, ya kan? Hati-hati ya, hati-hati. Kau nggak ada duit lah, hati-hati kau nanti kesusahan lah. Kau tetap nyanyi El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Saya percayalah iblis itu jadi, makanya Alkitab berkata seperti singa mengaum. Itu kadang-kadang orang gambarkan singa ompong, ya kan? Kadang-kadang nggak ompong, saudara, cuma singa yang nggak ada kuasa. Saudara percaya tak? Ada yang begini nih. Saudara yakin nggak? Haleluya. Percaya saudara? Saat engkau berada dalam tekanan, saya selalu ingatkan, ayo jemaat CST, Anda yang berada di CST, saya berdoa setiap pembelajaran Anda ikuti, praktek di rumah. Semakin kau malas berdoa, di saat itulah, ayo semakin terobos, boleh nggak? Nyembah Tuhan, ya kan? Keluarkan suara. Semakin engkau dalam tekanan, katakan, engkau baik Tuhan. Lu iblis di sampingmu lagi nunggu keputusanmu setiap saat. Seperti bagaimana hari itu Ayub diproses sampai ke proses yang begitu sangat-sangat menyakitkan. Si iblis menunggu keputusan Ayub. Bahkan si iblis pun mengganggu istrinya, betul nggak? Memakai istrinya, kutukilah Tuhan Allahmu. Tapi Ayub berkata apa? Nah, agak tajam juga ya. Saya berdoa jangan sampai ini terjadi buat kita. Si Ayub cakap istrinya apa? Perempuan. Ini baca Alkitab, tepuk tangan ya, haleluya. Iya kan? Kalau yang ini cocok dikatain ya. Masa disuruh ngutuk Tuhan? Saudara hati-hati. Tetaplah buat keputusan yang benar. Mazmur 42 ayat 1 berkata, untuk pemimpuan biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Wow. Orang kalau mencintai tidak mau melepas. Haleluya. Siapa yang jatuh cinta? Haleluya.
Ya, pasti ingin melihat wajahnya setiap jam, setiap detik. Sayang, aku mencintai engkau. Amin. 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 Senyum-senyum yang punya ini. Siapa di sini yang duduk dengan girlfriend boyfriendnya? Ih, pastor nih, ya kan? Nggak usah duduk lah. Siapa di sini bawa boyfriend girlfriend? Saya tengok ada beberapa yang saya tahu ya. Mereka yang sudah datang dengan saya tahu lah ya. It's very good. Sama-sama dengar firman. Katakan amin. Ya, saling mencintai. Orang mencintai itu harus ada bukti. Katakan harus terbukti. Kalau tidak ada bukti, tidak perlu mencintai. Ya. So, dia harus merindukan. Ada satu buku yang sangat terkenal, saya percaya di antara saudara mungkin boleh next ya, yaitu seorang yang penulis bernama Rick Warren. Dia sangat terkenal. Saya sangat mendorong lah, saudara ayo beli buku ini, semua baca dulu. Dulu kita pernah membuat bahan dari buku ini sebagai bahan connect ya, maksudnya bahan kelompok sel. So cukup agak lama, tapi ayo saya dorong saudara baca. Anda sangat akan diberkati. Salah satu dia membuat statement, salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita dibuat nomor 1, yaitu apa? Worship, menyembah. Tujuan kita diciptakan di bumi nomor 1 menjadi penyembah. Dengar saudara, Tuhan tidak menciptakan malaikat untuk menyembah, tapi Tuhan menciptakan Anda dan saya sebagai penyembah. Amin. Padahal malaikat salah pun langsung dihukum. Yesus mati untuk malaikat nggak? Siapa di sini yang percaya Yesus mati untuk malaikat? Yes, puji Tuhan ya. Jangan salah pengajaran. Yesus tidak pernah mati untuk malaikat. Yesus hanya mati untuk Anda dan saya. Katakan wow. Tengok jiranmu, wow. Yesus mati untuk engkau ternyata. Jadi betapa berharganya manusia di mata Tuhan. Dan Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Menyembah Dia, worship Him. Sampai Alkitab bahkan mencatat, manusia tak menyembah aku, Tuhan boleh pakai batu-batu. Wow saudara, tapi Tuhan tidak mau. Nomor 1, bukti kita mengasihi Tuhan. Mulai hari ini engkau harus punya masa menyembah Tuhan. Amin. Kemanapun kau pergi ya, di kereta, di keretamu saudara, pastikan lagu-lagu penyembahan yang dinaikkan. Katakan amin. Salam kanan kiri, katakan amin. Engkau tidak sempat menyembah di kereta. Haleluya, 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 haleluya. Engkau pergi kerja, percayalah, tiba-tiba bosmu sayang kepada engkau. Engkau dapat anugerah, engkau dapat kemurahan. Katakan amin. Engkau mengalami susah, urus sana, urus sini, tiba-tiba hari itu senang. Kenapa? Engkau terobos dengan penyembahan. Katakan amin. Jangan nangis ya. Tuhanku, Tuhanku. Gak usah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan ketika engkau memuji nama Tuhan, engkau mengangkat, engkau mendeklarasikan namanya, maka Dia berjalan di depan engkau sebelum engkau menghadapi segala sesuatu. Katakan yes. Yes. Amin. Saya boleh lihat beberapa mata saudara boleh nangkap. Katakan amin yang belum nangkap. Saudara harus. Kedua, kalau kita bukti mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, Alkitab berkata apa? Next, Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin saudara. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita harus belajar menuruti perintah Tuhan. Perintah Tuhan, Alkitab berkata next, dikatakan tidak berat. Oh coba bayangkan saudara, perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Apa itu? Katakan imanku. Imanku mengalahkan dunia. Bagaimana imanmu tumbuh? Mau tidak mau harus apa? Baca firman. Yes. Tepuk tangan untuk Manuel, luar biasa. Yes. Bagaimana engkau punya iman gak boleh tumbuh Anda gak pernah baca firman? Ayo deklarasi. Deklarasi apa pastor? Mau cakap apa? Ya gak ada yang dicakap. Kenapa? Gak ada invest di dalam yang kita mengerti. Ya, amin. Amin. Saya pastikan dan saya sangat dorong untuk semua jemaat CST.
Di dalam pertengahan weekend kita ada connect. Ayo pastikan join di dalam connect. 1 kali seminggu saja tidak cukup, saudara. Kau menghadapi ada badai dan topan. Ketika kau masuk connect, kau dikuatkan, kau akan dibangkitkan. Amin. Saudara, saya mendorong, bahkan tidak cukup juga. Makanya tiap hari baca firman, baca Alkitab. Susah nggak susah, baca Alkitab. Katakan amin. Siapa di sini satu hari masih begitu sempat, sekalipun kau sibuk, buka media sosial? Ya, ada beberapa yang mengaku, puji Tuhan, Tuhan memberkati kejujuran. Mulai hari ini kita ganti gaya hidup. Sesibuk apapun, nomor 1 yang dibuka apa? Alkitab. Yes, katakan Alkitab. 2023, hitungan beberapa bulan, tidak lama lagi kita tinggalkan. Apa goal saudara dan saya masuk di tahun yang baru? Menikah, pastor. Oh ya, tidak salah. No problem. Ya, tidak salah. Goalnya menikah. Goal apa? Oh, saya mau punya rumah. Tidak salah. Apalagi? Oh, pastor, saya mau punya kereta. Tidak salah. Tapi jangan lupa manusia roh kita. Jangan lupa urusi juga jiwamu. Karena ketika kita mati, semua akan jadi debu dan tanah. Tapi roh kembali ke Tuhan dan jiwa akan dihakimi. Ayo jangan lupa, kita makin serius dengan jiwa kita. Katakan amin. Salam dengan manis jiranmu. Mulai di serius atau pikirkan jiwamu. Beri makan jiwamu. Makan jiwa kita, bukan nasi lemak, sekali lagi. Haleluya. Tetapi adalah firman Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan. Sesempat apapun firman Tuhan. Sesibuk apapun firman Tuhan. Amin. Pakai handphone. Semua sudah download Alkitab? Ya, pastikan ya. Dan kalau saudara dalam keluarga saling mengingatkan, sudah baca firman sayang? Ya, boleh saudara? Boleh baca firman. Atau ini dalam apartemen, sister, kau sudah baca firman belum hari ini? Dan kalau Anda diingatkan, jangan sakit hati. Katakan amin. Alkitab berkata, Amsal, kalau engkau dinasehati, kalau engkau ditegur, engkau harus memberi upah kepada dia. Harusnya kasih berkat. Kalau sudah ingatkan saya hari ini baca firman, jom minum teh dengan saya. Boleh? Boleh? Katakan amin. Jangan dimarahin. Sini baca firman terus. Tak baik cakap lah, saya sudah tahu. Wah, jangan ya. Itu bukan sifat orang-orang CST. Katakan amin. Pasti kita belajar bersyukur. Kalau dinasehati, kalau ditegur, pasti harus keluar. Dipencet macam anggur. Dipencet langsung manis, betul? Jadi kalau dipencet, jangan wah jangan. Mulai belajar, terima kasih. Ada amin? Mari belajar mengasihi Tuhan. Dan harus kita membuat sebuah perubahan. Yohanes 14, next, Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Wow. Kalau engkau mengasihi aku, Yesus berkata, engkau dikasihi Bapa. Kalau engkau mengasihi aku, engkau dikasihi Bapa. Saudara mau siapa yang dikasih Bapa? Saudara, engkau dikasih Bapa. Saudara, saya mau berkata, engkau akan menikmati keajaiban Tuhan lebih dari yang kau pikirkan, lebih dari yang kau doakan. Akan ada banyak hal-hal yang sering kali engkau tidak mengerti. Bahkan orang lain juga tidak mengerti. Tetapi kamu menikmati kemurahan dan kebajikan Tuhan. Ada amin? Kasihi Bapa, pegang perintahnya. Dan yang ketiga, bukti orang mengasihi Tuhan. Apa saudara? Tekun beribadah. Katakan tekun beribadah. Mari kita baca Ulangan 11, 2, 3. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tekun beribadah, bukan karena dipanggil pastor, tetapi karena engkau mencintai Tuhan. Ada amin. Tekun beribadah. Spend your Sabat, hari Sabat, kuduskan. Khususkan hari Sabat. Jangan kita lupa. Ibrani 10 ayat 23. Firman Tuhan berkata, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ternyata ada beberapa orang itu biasa, iya kan? Dia menjauhkan diri dari pertemuan ibadah itu biasa. Coba tanya jiranmu, kamu biasakah? Saya percaya tidak ada yang di sini biasa, betul? Pasti kita kalau 1 minggu nggak ibadah, aduh, pasti kita ada yang hilang. Dikatakan, tapi marilah kita saling menasehati. Nah, betapa pentingnya saling menasehati. Dan dikatakan apa? Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Sudah menjelang tak? Sudah mendekat tak? Sangat-sangat mendekat. Hari Tuhan menggambarkan atau digambarkan juga hari di mana kita orang percaya menantikan kedatangannya di awan-awan. Hari Tuhan bagi orang yang nggak percaya menakutkan, tetapi bagi kita di dalam Kristus adalah hari sukacita. Katakan amin. Kita menjemput mempelai kita. Kita dijemput, maaf ya, kita dijemput. Yesus datang, kita dijemput. Makanya semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Kecuali alasan yang hebat, baru Anda tidak perlu datang ibadah. Tapi seboleh mungkin tekunlah beribadah. Katakan amin. Apapun pergumulanmu, mungkin bosmu, pemimpinmu, berdoa. Gumuli, saudara, doa. Tuhan, jamah hati bosku, mengizinkan aku untuk beribadah. Kenapa perkara ini penting, saudara? Kalau saudara ingat, sejak di dalam perjanjian lama, waktu bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, hari itu saudara, yang menjadi halangan atau yang membuat mereka dihalang. Kenapa saudara? Karena beribadah. Mari buka Alkitab saudara. Saya tidak tulis di sini ya. Kita buka Keluaran 8. Karena ini adalah satu perkara yang dari dulu sedang iblis mau putuskan. Sebuah penyembahan dan sebuah ibadah. Keluaran 8 ayat 1 berkata, saya baca, tak ada di slide ya. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Dari dulu penyakit yang iblis tidak mau umat Tuhan itu kerjakan, yaitu apa? Menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Paham saudara? Dibuat apapun cara, umat Tuhan jangan beribadah. Kenapa? Karena di dalam ibadah itu ajaib. Engkau jumpa beribadah, engkau jumpa Tuhan, engkau jumpa saudara seiman. Engkau dikuatkan, engkau dihiburkan. Katakan amin. Amin. Engkau yang awalnya mungkin tertekan, lonely, tapi ketika engkau punya saudara seiman ya, ada yang cute, ada yang begini, ada yang mengganggu saudara, ada yang begini, engkau tiba-tiba dibuat happy datang ke ibadah. Ada banyak berkat, bahkan berkat rohani, bahkan jasmani menunggu di luar nanti. Haleluya. Ya, siapa yang mungkin di antara saudara, oh saya nggak pernah dirayakan ulang tahun saya. Datang ke gereja, tiap bulan kita rayakan ulang tahun saudara. Katakan haleluya, haleluya. Siapa yang ada dulu pernah lah seorang ya, itulah makanya gereja kita at least setiap bulan ya, kita memberkati. Dia berkata, pastor saya dari kampung, aduh yang tengok cake ini, aduh. Kenapa? Saya bilang,
Itu macam makanan orang kaya. Oh, iya ya, buat sendiri pun boleh. Modal murah pun. Saya bilang, tapi bagi kami, karena orang kampung, iya kan, gak pernah merayakan ibadah. Merayakan ulang tahun. Makanya puji Tuhan, dia datang ibadah, hati happy, jiwa happy, roh happy, amin. Makanya orang-orang datang di ibadah, pastikan wajah saudara jangan gitu. Katakan kanan kiri, don't be like that, oh. Ya. Harus bersinar bah, ada amin. Penuh sukacita, ada amin. Siapa tahu orang duduk di jiranmu, dia lagi banyak pergumulan. Tengok senyummu, wow, langsung bagaikan minum obat yang membuat dia sembuh jiwanya. Yang di depan-depan ya, saya tengok senyumnya luar biasa. Yang di belakang juga ada amin. Jangan nampakkan lah, pastor gak ada gak ada duit, jangan dinampakkan. Ya, mari belajar saudara, itulah iman. Ada amin. Ada amin. Aku tergeraklah memberkati engkau, amin. Sudah senyum memberkati, dapat berkat lagi. Saudara mau tak? Jadi pilihan saudara. Ya, latihlah badani. Latihan badani. Next. 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya. Siapa di sini paling suka exercise? Tak ada yang jawab, ya kan? Saudara, saya yakin lah, saya salut lah. Saya tengok memang body saudara boleh tahan lah. Ya, pasti itu suka exercise. Di sini dikatakan, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Ada amin. Exercise itu penting, yes. Tetapi ibadah itu lebih penting. Jangan engkau, kenapa tidak pergi ibadah? Sorry pastor, saya ada training pergi gym, ya. Gym kok hari Ahad. Macam mana lah, pulang ibadah lah, ya kan? Tak boleh pastor. Ini saya otot nih harus dibentuk-bentuk sikit. Tapi kita berkata, Paulus mengingatkan, ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa? Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ada amin. Ada amin. Imamat ini jelas berkata, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Ayo baca. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat. Saudara, mulai hari ini Anda mencintai Tuhan, tekun beribadah. Siapa yang mau cari jodoh, lebih bagus cari di gereja. Ada amin. Ya, pastikan dia tekun beribadah. Amin. Karena kalau dia sudah tekun beribadah, dia cinta Tuhan, pasti percayalah keluargamu happy ending. Amin. Haleluya. Haleluya. Kok susah sangat, macam susahnya saudara. Saudara tengoklah rumput-rumput yang hijau di sini. Saudara, bersyukurlah Anda yang sudah dapat dan akan mendapat, ya. Oke, kenapa kita perlu? Saya menuliskan ada 4 perkara yang kita akan diberkati melalui ibadah. Pertama, kita akan dapat rehat, istirahat. Kita berhenti dari semua kesibukan. Manusia, tubuh kita perlu rehat, ya kan? Kedua, refresh. Kita akan dapat kesegaran, ya. Firman Tuhan, pujian, penyembahan, Anda jumpa fellowship, ya. Bahkan itu menyegarkan. Apalagi replenish, refill again, mengulang, isi ulang. Saudara, kereta pun perlu isi ulang. Betul nggak? Perlu dikasih minum ya kalau kami panggil. Mau pergi mana? Minum nih keretanya, ya. Kereta pun perlu minum, apalagi kita, apalagi roh kita. Ada amin. Ada amin. Kemudian ibadah juga menolong kita apa? Refocus on God. Kita perlu refocus. Fokus kembali. Dalam 1 minggu mungkin saudara sudah gitu ya. Ke kanan, ke kiri, ke kiri, terganggu-ganggu, tergoda-goda dengan banyak hal terjadi di dunia. Balik lagi. Menolong kita. Kita manusia lemah, betul? So kita perlu kembali lagi. Kita perlu diluruskan. Dan jangan lupa, dalam hari Sabat itu merupakan salah satu perintah Allah,
Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Katakan amin. Ayo buka dulu. Kuduskanlah hari Sabat. Makanya jangan pernah main-main di hari Minggu. Seboleh mungkin usahakan datang pada hari Minggu. Salam kanan kiri. Katakan kanan kiri, kuduskanlah hari Sabat. Ingat ya, perintah Tuhan itu penting. Yang keempat, dengan cepat, bukti orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia harus apa? Mengutamakan Tuhan. Katakan, utamakan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi itu berarti menempatkan Tuhan sebagai prioritas kita. Saat kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka itu yang terjadi, yaitu apa? Hal-hal yang duniawi ya tidak mudah mempengaruhi hidup kita. Katakan amin. Next, orang yang mengasihi Tuhan pasti tidak cinta dunia. Katakan, itu aku Tuhan. Aku tidak mau cinta dunia. Oke, saudara, kita baca 2-3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah ini ingat, ayat 16, ayat semua baca. Sebab semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi kuat-kuat baca, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup. Siapa mau hidup selama-lamanya? Lakukan kehendak Allah. Di dalam 1 Yohanes 2 ini dirangkumkan semua keinginan dunia. Kalau saya mau pakai beberapa kata singkatan ya, yang sering kita dengar. 3 keinginan dunia. Hati-hati ya, hati-hati. Katakan hati-hati. Semua tangan saudara buat macam ini, 3. Yes, ayo kita sama-sama ingat. 1, 2, 3. Yang pertama klik harta. Katakan harta. 2, tahta. 3, wanita. Kalau Anda wanita, pria. Ya. Hati-hati. Katakan hati-hati. Hati-hati dengan harta. Kok makin lembut saudara. Hati-hati dengan harta, ada amin. Hati-hati dengan tahta. Mau posisi semakin tinggi, nggak perlu Tuhan lah, aku pandai bah. Nah hati-hati nih ya. Hati-hati wanita atau pria. Nah, saya mau kita sama-sama belajar khususnya bahagian harta. Saudara hati-hati ya. Sebab apa? Karena Lukas 16 dan di Alkitab ditulis cukup banyak berbicara mengenai harta, keuangan. Itu sangat banyak. Dalam Lukas 16, mari kita baca 2-3. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada. Saudara hati-hati ya. Sampai yang namanya mamon itu berbicara keuangan. Mamon itu uang. Mamon itu uang bisa hampir dibandingkan dengan Allah. Dan ini adalah hal yang sangat serius. Kenapa? Kenapa penting kita harus mengingat hal ini? Karena Paulus sendiri dalam 1 Timotius, boleh klik, dikatakan apa? Karena akar segala kejahatan adalah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudara, kita hidup di bumi perlu uang? Yes. Tapi Anda dan saya, kita adalah bos atas uang kita. Katakan amin. Amin. Uang harus menjadi hamba. Maka ingat, digenapilah kitab Matius 6:33. Siapa yang tahu baca Alkitab itu? Kalau nggak baca, ayo sebutkan. Matius 6:33.
Siapa yang ingat? Nanti saya bagi hadiah betul-betul saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ada juga dan kebenarannya. Koma, maka semuanya itu, semua itu apa? Keinginan duniawi, semua itulah. Ya, harta tahta, wanita atau pria. Wanita atau pria itu jangan ditambahkan ya saudara. Kalau Anda sudah menikah nggak boleh ditambah. Ya, hati-hati. Semua ditambahkan. Ada amin? Ada amin? Cabut, minta Tuhan dalam nama Yesus. Aku tidak mau cinta uang. Kita perlu uang, yes, tetapi jangan cinta uang. Ya, ini perlu sekali. Karena itu akar segala kejahatan, merusak banyak hal. Makanya tidak heran saudara, kalau keluarga itu hanya gara-gara warisan bisa hancur. Betul nggak saudara? Itu hal yang biasa. Kenapa? Karena ada spirit. Dengar, kenapa uang sampai punya yang namanya power seperti hampir, saya bukan menyamakan, hampir sama. Makanya Allah tadi, engkau harus memilih Allah atau Mamon. Karena ada roh, ada spirit. Saudara, dalam beberapa tahun ini ya, beberapa di dunia, salah satunya yang namanya online business. Bahkan bahagian keuangan, bisnis bahkan banyak yang digoncang. Salah satunya saudara, pasti saudara sering mendengar juga orang kena penipuan demi penipuan, betul? Kenapa? Endingnya karena orang mau dapat duit instan dengan cepat. Dapat kerja sedikit tapi duit banyak. Nah, tanpa disadari kena penipuan demi penipuan. Hari-hari ini jaga hati. Jangan cinta uang. Ketika kita tidak cinta uang, ketika kita mengutamakan Tuhan, maka kita harus ada prioritas dalam mengatur keuangan. Dan saya sedikit akan memberikan secara general. Kita anak Tuhan harus punya sebuah prioritas. Yang pertama, mari kita belajar prioritas mengatur keuangan. Yang pertama, Anda kalau dapat berkat, dapat income, belajar kembalikan persepuluhan. Ada amin? Ada amin? Saya belum berani pastor berdoa. Belajar potong persepuluhan. Kedua, gunakan untuk keperluan yang pokok, bukan keinginan. Haleluya. Haleluya. Keperluan dulu. Ketiga, belajar menabung. Dan yang keempat, harus ada alokasi dana kemurahan. Harus ada untuk Anda memberkati seseorang kah, pelayanan kah, pribadi kah. Ya, saya bersyukur dalam anugerah Tuhan kami keluarga melakukan hal ini. Saudara, sekalipun ada kalanya mungkin tidak mudah, ingat Tuhan lihat Saya sangat diberkati. Ya, ini satu bagian perkara penting. Uang kita milik Tuhan dan kita hanya pengelola. Ini harus jadi mindset kita. Kalau saudara belum punya ini, memang tidak mudah. Kenapa? Engkau akan genggam uangmu, saudara. Kalau Tuhan berkata beri kepada si ini, Tuhan mana boleh, nggak boleh. Kenapa? Karena kamu merasa itu hak milikmu. Kita pengelola. Ada amin? Ada amin? Dan ini memang proses. Perlu kematangan Anda dekat dengan Tuhan. Tapi ingat, ini bukti Anda mencintai Tuhan. Engkau tidak terlalu memegang uang. Sebab apa? Hatimu untuk Tuhan. Saya diberkati satu kali ketika saya melihat di YouTube ya, satu coach ya, coaching dalam pengelolaan keuangan. Pasangan yang sangat muda ya, dan pasangan ini pasangan Kristen. Dan mereka sangat tidak malu. Mereka bagi tahu menjelaskan bagaimana mereka mengatur keuangan. Ya, memang dari Indonesia. Dan dia berkata nomor satu,
seberapa besar duit kami, berkat yang kami terima, income kami miliki, kami selalu potong 1/10. Dan itu saudara dapat komen banyak, bahkan dari orang-orang yang tidak percaya ke Tuhan. Oh, perlukah? Bagi kami itu prinsip hidup kami. Dan itu memberkati banyak pasangan-pasangan muda. Sampai dia berkata, dia sebelum mereka berdua, umurnya hampir sama, mereka punya satu goal, financial independence sebelum 35 tahun. Wow, itu saya bilang wow. Financial independent tidak mudah ya. Tahu ya saudara, financial independent, Anda boleh melakukan segala sesuatu dengan keinginan Anda, dengan apa yang Anda miliki. Dan independence itu perlu sebuah pengaturan yang sangat-sangat ketat. Saudara, Anda mau diberkati oleh Tuhan? Anda mau diberkati oleh Tuhan? Mau belajar mengutamakan Tuhan? Khusus melalui keuangan. Sejujurnya, tidak banyak orang yang bisa menyentuh bagian keuangan. Tetapi karena saya mengasihi saudara dan gereja kita rindu mendidik saudara. Ada banyak orang berkata, kenapa sih harus memberi persepuluhan? Kan gereja sudah cukup banyak duit. Dengar saudara, firman Tuhan berkata, next, Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itu hak Tuhan. Kalau Anda baca di ayat yang ke-9, Tuhan berkata, itu hakku, supaya ada makanan di rumahku. Makanya kenapa gereja yang kuat itu tidak berbicara banyak atau sedikit, tetapi gereja yang kuat adalah umat Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Ada amin? Amin. Jemaat mula-mula kenapa mereka diberkati? Alkitab berkata mereka belajar firman, memecahkan roti dan saling membagi milik mereka, milik bersama. Dan mereka berani memberikan beberapa bagian, bahkan di kaki rasul-rasul, harta mereka. Mari kita belajar. Anda yang muda-mudi, Anda belum betul-betul mengatur keuangan dengan benar, mulai bulan ini manage your money well. Amin. Atur keuanganmu. Anda mau diberkati Tuhan? Atur baik-baik. Ya, kurangkan shopping, haleluya. Yang suka shopping sana sini. Oh, pastor, jarang kami shopping. Iya, kenapa? Karena semua online mah, di tangan shoppingnya ya kan. Ya, kamu sekarang jalan lah. Jarang saya tengok jalan. Iya, tapi di tangan tak pernah berhenti, sama juga saudara. Ya, haleluya. Goyang kanan kiri. I believe you can do it. Ya. Saudara mau diberkati Tuhan. Matius 6 ayat 19. Jom kita baca 2-3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di mana? Di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, katakan, di situ hatimu berada. Haleluya. Haleluya. Hati-hati. Saudara punya kerinduan, saudara saya mau bagi tahu ya. Anda harus juga mengingat ada yang namanya itu tadi, kas kemurahan. Kenapa pastor perlu untuk kita punya pengaturan kemurahan? Ada banyak, saya mau berkata, pelayanan demi pelayanan yang perlu ditabur. Ada banyak, saya mau bahkan berkata ya, hamba-hamba Tuhan yang Anda perlu untuk memberkati. Jadi ketika kita diberkati, jangan lupa ada banyak, tapi engkau perlu kepekaan. Ada amin. Amin. Taburlah di tempat yang subur. Apa maksudnya pastor? Bukan berarti engkau terima kembali di tempat di mana engkau tahu pelayanan itu, orang itu bertumbuh dan benar-benar hidup bagi Tuhan. Nampak buahnya. Ada amin. Ada amin. Dan ingat, hati kita yang dijaga.
saudara, sebetulnya kenapa Tuhan mendidik kita untuk memberkati. Bahkan saudara, ada beberapa orang-orang yang sangat kaya raya ketika cinta Tuhan, mereka memberi bahkan lebih dari 10%. Bahkan beberapa, saya lupa namanya, tapi mereka berani, orang yang saya ingat miliuner, dia memberi 99% dari yang dia dapat. Tapi dia tak pernah kekurangan. Jadi sebetulnya semua bersumber di mana? Di hati. Memberi bukan berbicara banyak duit ininya, tetapi hati. Bahkan di Alkitab ada banyak kisah-kisah janda miskin, ya kan, digambarkan Tuhan dari 2 peser duit pun Yesus berkata dibandingkan dengan orang kaya yang memberi dengan kemegahan. Inilah, aku kan banyak duit, aku memberi. Tapi ada janda miskin, dia memberi 2 peser. Yesus berkata apa? Pemberian mana yang lebih besar? Dia. Kenapa? Karena dia memberi dari ketidakada. Dia memberi dari hati maksudnya. Makanya saat Anda memberi, belajar memberi dari hati. Kalau Anda cinta Tuhan, memberi dari hati. Saya dulu pernah punya pengalaman, saudara, ini sedikit klise ya. Saya sangat-sangat sedih. Saya kadang boleh melihat beberapa orang ya di Indonesia ya dulu di tempat saya melayani, sudah dia memberi dengan nilai paling kecil. Waduh, cara memberi itu pun saudara dengar ya. Saya mau ajarin jemaat CST. Kalau memberi, beri yang terbaik. Ada amin? Jangan duit itu dilipat sampai kecil, ampun. Masuk ke kantong persembahan. Setiap bendahara hitung, itu lipatannya macam mau kerli, saudara, mau koyak itu. Di sini tidak ada, saya bersyukur, haleluya. Tapi ada satu tempat saya dulu pernah dan saya mengajari. Makanya kenapa? Saya melihat hidupnya dan keluarganya tidak diberkati. Kenapa? Sejujurnya dari hatinya tidak menghormati Tuhan. Simple, saudara, dari hal kecil. Belajar memberi dari hati, amin. Dan jangan dikoyak sana koyak sini, jangan. Just give. Beri yang terbaik. Bukan berbicara nilai, tapi cara kita menghormati bagaimana memberi kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur beberapa kali. Saya tidak menyombongkan ini ya, tapi karena kami mendidik sangat serius anak-anak kami, tidak mencintai uang. Sejak mereka kecil, siapapun memberkati mereka. Ya, kadang-kadang tahu ya, Chinese New Year, angpau lah atau siapa. Saya bilang potong 1/10, nggak perlu diminta. Dan saya bersyukur mereka selalu ingat. Bahkan sampai satu kali mereka berkata di ibadah, saya lupa tahun ini atau tahun lalu. Dia datang, salah satu ya, saya tidak sebut namanya, datang ke saya dan berkata, "Mam, today lah, sepertinya hari ini saya tergerak, saya memberkati duit saya agak besar nilainya." Saya bilang, "Oh ya?" Ya, kami biasa sudah atur ya, namanya keluarga, kita atur persembahan. Tapi dia datang ke saya tergerak mah. Dan dia letakkan itu yang biasa kami bagi, dan dia memberi lebih. Dan dia tanya, "Is it okay mah?" Saya berkata, kalau saya saja tersentuh, Tuhan juga tersentuh. Amin, saudara. Saya berkata, bisa juga jajan makanan ini di sekolah kamu akan menurun. Itu konsekuensi. Tetapi dia berkata, saya rindulah, saya tergerak. Saya bilang, kau tergerak, engkau buat. Mari kita belajar. Ada amin, saudara? Di tempat yang tersembunyi yang manusia tidak lihat, disitulah seringkali Tuhan menguji hati kita. Tapi saya berdoa, biar Anda dan saya menang. Katakan yes. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Nah, ini penting. Tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Quote ini, boleh buka? Quote ini sangat memberkati. Dia dikatakan yaitu apa? Oh iya. Awal. Ya, saya belum baca ini ya. Firman ini juga mengingatkan di pengkhotbah. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan.
Dan hari itu pengkhotbah berkata, ini pun sia-sia. Makanya hati-hati saudara dengan harta, karena di mana hartamu berada, hatimu berada. Oke, quote. Kita baca ya, 2-3. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Saudara, Anda mencintai orang yang kau cintai tanpa tidak memberi apapun? Tidak mungkin, betul? Engkau pasti suka memberi. Itu kayak sudah natural, otomatis. Demikian Tuhan. Mari belajar. Saya dorong bahkan yang muda-mudi, ya, mari belajar, utamakan Tuhan. Waktu saya kurang lebih umur 15 tahun ya, terima Yesus, saya dengar pengajaran ini di gereja saya dulu mengenai persepuluhan. Saya sangat-sangat terapkan dalam hidup saya. Saya jadikan ini prinsip hidup. Ya, sekalipun uang dalam mingguan saya mungkin berkurang, tetapi saya tahu Tuhan lihat hatiku. Dan saudara, Anda boleh melihat dan Anda boleh menikmati. Kalau Anda cinta Tuhan, Anda mengutamakan Tuhan, bahkan melalui sebuah keuangan, Tuhan akan mengutamakan engkau. Yes. 2 ayat yang paling akhir, kenapa kita harus mencintai Tuhan. Saya teringat mengenai teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus. Alkitab berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Wow, Tuhan lihat jemaat di Efesus itu jemaat yang menderita tapi tetap sabar, tetap juga tidak mengenal lelah. Tetapi kenapa Allah juga Tuhan marah kepada jemaat Efesus? Ternyata apa? Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi yang semula engkau lakukan. Jemaat Tuhan, siapa hari-hari ini engkau sudah hilang kasih mula-mulamu? Dulu engkau cinta sama Tuhan, engkau mudah memuji Tuhan, kau baca firman mudah memberi, mudah bersaksi. Tapi sekarang engkau seperti, malaslah. Siapa tahu kasih mula-mulamu sudah pudar. Mari kembali. Alkitab berkata, bertobatlah dan lakukan lagi yang seperti semula. Amin. 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 Jangan karena tekanan yang begitu hebat membuat engkau yang begitu cinta akan Tuhan sudah mulai berkurang. Dan yang terakhir, jemaat di Laodikia, Tuhan juga menegur. Kita baca 2-3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ternyata jemaat Laodikia, jemaat di Laodikia ini bukan jemaat malas. Dia banyak pekerjaan, dia sibuk melayani Tuhan bahkan. Tetapi dikatakan, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, jadi karena engkau suam-suam kuku. Wow, saudara, hati-hati ya. Suam-suam kuku pun juga mengerikan, saudara. Aku memuntahkan engkau. Wow. Katakan haleluya. Haleluya. Kita setia ibadah, tapi kalau suam-suam kuku, Tuhan juga tidak berkenan. Engkau memberi, tapi engkau tidak dengan cinta, Tuhan juga tidak berkenan. Engkau melayani, engkau sibuk melakukan banyak hal, tapi kalau Tuhan tak berkenan, mengerikan. Jadi, mau alami kebesaran Tuhan?
Mari kita baca ini yang terakhir. 2, 3. Kasihilah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Amin. Mulai hari ini miliki cinta yang membara bagi Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Hari ini kita ada perjamuan kudus ya. Saya rindu, mari siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Saya buka Alkitab dalam 1 Korintus 11. Sebelum saya panggil yang bertugas. 1 Korintus 11 ayat 23 berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Jadi saudara, Anda perlu tahu bahwa semua jemaat Tuhan, Anda yang mengambil nanti roti dan juga anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus, itu sebuah perjanjian. Setiap bulan kita buat, tetapi jangan lupa, mari buat perjanjian yang baru. Amin. Supaya janji-janji Tuhan dipenuhi dalam hidup kita. Dikatakan cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. So saya mendorong untuk semua Anda yang sudah terima Yesus, terimalah roti dan juga anggur sebagai lambang darah Yesus. Ketika engkau terima, imanmu itu harus bersepakat dengan Tuhan. Ini bukan hanya roti biasa, ini bukan hanya anggur biasa. Karena ketika roti dan anggur ini di dalam hadirat Tuhan, maka akan ada kuasa. Amin saudara. Apa yang kau rindukan, mari angkat di hadapan Tuhan. Mari yang bertugas maju ke depan. Bersama ya. Kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan umat-Mu. Kami angkat roti sebagai lambang tubuh Tuhan yang sudah diberkorban untuk kami. Kami akan makan dengan iman, dan biarlah hidup kami menjadi milik Yesus mulai hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita makan darah.
Mari kita angkat anggur di sebelah tangan kanan kita juga. Kita angkat tinggi di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat Tuhan cawan sebagai lambang darah Yesus. Ini adalah anggur, bukan sekedar anggur, tapi ini adalah darah Yesus. Jika sebentar kami akan minum dengan iman, maka semua yang kotor dari hidup kami, semua kutu-kutu kami putuskan di dalam nama Yesus. Dan kami memiliki perjanjian baru bersama dengan Tuhan. Kami miliki Yesus mulai hari ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Mari angkat tanganmu, angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah cinta yang tidak pernah berkeputusan ya Bapak. Hari ini ya Tuhan, kami sudah membuat perjanjian yang baru. Dan kami diikat di dalam perjanjian itu. Maka iblis tidak bisa menghentikan. Iblis tidak bisa memutuskan destiny kami. Iblis tidak bisa menghancurkan hidup kami. Kami milik Yesus. Kami dan seisi keluarga kami milik Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima yang ajaib yang dari Engkau Tuhan. Kami terima yang mulia. Kami terima yang luar biasa. Mari saudara angkat tangan. Mari ikuti saya berdoa. Aku bersyukur ya Tuhan. Aku terima yang ajaib yang dari Engkau. Aku terima yang luar biasa yang dari Engkau. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Aku menerima kebesaran Tuhan. Dalam bulan ini menjadi bulan keajaiban, bulan mujizat, bulan terobosan dalam hidupku dan keluargaku. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan meteraikan firman-Mu yang umat-Mu sudah dengar ya Bapa hari ini. Dan meteraikan perjamuan kudus yang kami sudah lakukan hari ini. Dimeteraikan Tuhan menjadi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Semua yang mengalami tekanan sudah mengalami kelepasan. Akan ada solusi, akan ada terobosan yang umat-Mu akan dapatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terima perjanjian yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang percaya semua katakan amin, amin, amin. Shalom, mari bersama melihat news gereja CST. Ibadah minggu onsite gereja adalah pada setiap jam 1 petang dan sembarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Chu. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu. Pemberian secara online juga boleh di bank in di nomor akun gereja yang tertera. Ikuti juga media sosial gereja di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Sekian news gereja, Tuhan Yesus memberkati.